Denpom Lampung menangkap oknum TNI penembak 3 polisi yang tewas saat menggerebek judi sabung ayam. Salah satu pelaku ditangkap di rumahnya. Sebuah mobil yang dikemudikan wanita parubaya terseret arus banjir Kali Leduk di Jatiuwung, Kota Tangerang. Presiden Prabowo Subianto berencana membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil guna mencegah napi koruptor melarikan diri atau menikmati fasilitas istimewa. Bahkan jika para koruptor berusaha kabur, mereka harus berhadapan dengan sekelompok hiu. Saksikan ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Mereka enggak bisa keluar, kita akan cari pulau. Kalau mereka keluar, biar ketemu sama hiu. Kira-kira itu pemirsa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen dirinya untuk bisa memenjarakan koruptor. Menggambarkan keinginannya untuk bisa memenjarakan koruptor di pulau terpencil. Hal ini disampaikan di depan para guru pada saat peluncuran mekanisme baru pemberian tunjangan bagi guru ASN daerah. Lantas apakah langkah ini efektif untuk bisa memerangi korupsi di negeri ini? Itu yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bersama saya Ken Ano. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga sudah siapkan beragam informasi untuk menemani Anda khususnya setelah berbuka puasa tadi. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, sudah kemudian berbuka puasa, kami juga tentunya akan menghadirkan untuk Anda, menggambarkan bagaimana suasana ya dari santapan berbuka puasa di Jakarta. Bersama rekan kami ada Felicia Melinda yang saat ini sudah berada di kawasan Blok M Square, Jakarta Selatan. Feli, kalau di Blok M apa kemudian hidangan yang menjadi incaran para warga di sana untuk berbuka puasa? Ya, Kenano, Vena kita dan juga pemirsa, selamat berbuka puasa bagi Anda berdua dan juga masyarakat TV One lainnya dan juga masyarakat Jakarta. Sekarang saya sudah berada di salah satu tempat yang mana ini salah satu tempat nongkrong anak-anak Gen Z juga di pemirsa di Jaksel atau Jakarta Selatan, yakni di Blok M Square. Nah, saya mau kasih lihat ke pemirsa, ini menu buka puasa saya yakni ada di dekat Pasar Modern, tepatnya ini namanya Lesehan Bugendut Blok M Square. Nah, jadi untuk lesehan ya ini pemirsa ada banyak sekali ragam makanan lauk pauk untuk berbuka puasa seperti nasi, kemudian juga ada kerang, ada ati ampela balado dan juga ada sayur-sayuran juga pemirsa, ada sayur toge, sayur kangkung dan juga gorengan juga pemirsa, ada tempe goreng, ada bakwan, ada cumi hitam, ada sayur labu. Wah, masih banyak sekali nih pemirsa lauk-lauk yang dihidangkan di Lesehan Bugendut Blok M Square. Nah, pemirsa, tadi saya juga sudah memesan lauk saya untuk berbuka puasa, yakni saya tadi sudah memesan beberapa lauk. Sekarang saya mau coba ikutan makan juga ya pemirsa buka puasa. Mbak, punten Mbak, mau minta tadi yang sudah aku pesen ya? Oke, makasih ya Mbak ya. Nah pemirsa, ini menu buka puasa saya ini ada banyak sekali lauknya ya, karena saya bingung banyak sekali pilihan di sini, jadi saya mau coba banyak lauk yang ada di sini. Ini kalau bisa Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa, ada nasi, kemudian juga saya tadi pilih cumi hitam, ada udang balado, ada kulit ayam crispy dan juga sayur toge. Nah di sini pemirsa, yang menjadi ciri khas ini adalah lesehannya pemirsa. Jadi ini yang membuat makanan hidangan di sini terasa lebih nikmat pemirsa. Nah, sekarang saya mau coba makan. Tadi juga saya sudah pesan minumnya, ini ada jeruk hangat untuk buka puasa, dan tadi kata ibu yang penjualnya ini juga menu best sellernya ini ada krecek. Jadi saya tadi juga pesan krecek. Sekarang saya mau coba ya pemirsa ya.
Saya pakai toge dan juga usus baladonya pemirsa. Buka puasa nih. Ini cabainya benar-benar menggoda sekali pemirsa. Nih ya, saya coba pemirsa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana lagi maunya? Pemirsa, untuk menu berbuka puasa ini benar-benar enak sekali. Terus saya juga mau coba untuk sayur kreceknya pemirsa ya, yang tadi jadi best seller ya pemirsa. Oke. Krecek. Nah pemirsa, wah ini warnanya merah sekali menggoda. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya saya takut makan buka puasa pakai pedas, ternyata ini rasanya nggak terlalu pedas, jadi aman buat perut. Dan juga ini juga tadi usus baladonya juga, kalau dilihat cabenya ini merah sekali ya, kayak saya juga tadi, wah kayaknya ini pedas banget, tapi ternyata tidak pemirsa. Nah sekarang saya mau coba udangnya pemirsa nih ya, ini juga udang balado. Saya mau coba pakai nasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, untuk udangnya sendiri juga tidak terlalu pedas. Bahkan bisa saya deskripsikan ini hanya tampilannya saja pemirsa. Tampilannya memang terlihat pedas, tapi ternyata pas dimakan aman untuk menu berbuka puasa. Sehingga ini saya mau lanjutin makan lagi. Dan untuk Kenana dan juga Vena Gintan, saya tunggu di Blok M Square untuk makan lesehan bugendut bersama di sini. Saya kembali kali kepada Anda di studio. Wah, nikmat sekali Felicia Melinda. Terima kasih banyak sudah mengajak kami untuk melihat ya suasana berbuka puasa, menu-menu menarik yang ada di kawasan Blok M Jakarta. Iya, jagain dulu tempatnya, nanti kita nyusul ya ke Blok M. Dan pemirsa, kami juga memiliki informasi lain untuk Anda, di mana Kapolsek Negara Batin dan 2 anggota kepolisian ditembak mati oleh oknum TNI saat menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung. Saat ini tim penyidik Polda dan Detasemen Polisi Militer Lampung tengah menginvestigasi peristiwa tragis itu. Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, Bribka Petrus dan Bribda Galit meninggal saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. 3 anggota polisi tersebut terkena luka tembak pada bagian kepala. Saat ini tim penyidik Polda Lampung dan Detasemen Polisi Militer tengah menginvestigasi dan melakukan olah TKP. Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmi Santika menegaskan pihaknya akan mengungkap kasus yang mengakibatkan 3 personilnya menjadi korban jiwa. Dua oknum anggota TNI terduga pelaku penembakan 3 anggota Polri dari Polres Waikanan, Lampung telah ditahan. Pelaku yang ditangkap ini merupakan oknum anggota TNI Angkatan Darat. Terduga pelaku adalah Peltu Lubis selaku dan Subramil Negara Batin dan Kopral Kepala Batsyah selaku anggota Subramil Negara Batin. Sebelumnya penggerebekan arena judi sabung ayam di Negara Batin, Waikanan mengakibatkan seorang Kapolsek dan 2 anggotanya gugur. Kini kedua terduga pelaku tengah menjalani pemeriksaan di Denpom, Lampung. Tim penyidik Polda dan Detasemen Polisi Militer Lampung Selasa pagi menggelar olah TKP atas gugurnya 3 polisi saat menggerebek arena judi sabung ayam. Dan dari lokasi pemirsa, polisi menyita beberapa alat bukti peralatan perjudian dan selongsong peluru.
Tim gabungan dari Polda Lampung dan Detasemen Polisi Militer atau Denpom 2, 3 Lampung, Selasa pagi menggelar olah tempat kejadian perkara 3 polisi yang gugur saat menggerebek judi sabung ayam. Olah TKP digelar di arena judi sabung ayam di dalam kawasan hutan Register 44, Kampung Karangmaning, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan. Pada olah TKP ini, petugas menyita beberapa peralatan judi sabung ayam dan selongsong peluru yang diduga milik pelaku. Polisi menyatakan 2 terduga pelaku sudah ditangkap dan kini menjalani pemeriksaan di Denpom Lampung karena keduanya adalah anggota TNI Angkatan Darat. Seperti diberitakan sebelumnya, penggerebekan arena judi sabung ayam di Kecamatan Negara Batin, Waikanan menewaskan seorang kapolsek dan 2 anggotanya. Mereka gugur akibat ditembaki sejumlah orang pengelola arena judi sabung ayam tersebut. Ketiganya gugur terkena luka tembak pada bagian kepala. Dari Waikanan, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Berikut pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda kronologi dari peristiwa gugurnya 3 anggota polisi dalam melaksanakan tugas ketika menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Ya, inilah gambar ilustrasi yang menggambarkan kronologi peristiwa yang terjadi. Di mana sempat terjadi perlawanan di TKP judi sabung ayam dan Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto serta 2 anggota lain pada saat itu tertembak. Hasil olah TKP, petugas menyita 12 selongsong peluru. Polda Lampung membentuk tim gabungan bersama Korem Garuda Hitam Lampung dan Denpom Angkatan Darat untuk mengungkap pelaku penembakan yang menewaskan Kapolsek Negara Batin dan 2 anggotanya saat melakukan pembubaran judi sabung ayam. Selain mengungkap pelaku, tim investigasi gabungan ini akan menelusuri motif dari para pelaku yang terlibat dalam kejadian ini. Sementara untuk 3 personil Polri yang gugur, Kapolda Lampung, Irjen Polisi Helmi Santika mengatakan ketiganya akan diberikan penghormatan dengan menaikkan pangkat 1 tingkat. Ketiga korban yang tewas yakni Kapolsek Negara Batin Ibtu Lusianto, anggota Polsek Negara Batin Bribka Petrus Saprianto, dan anggota Satreskrim Polres Waikanan Bribda M. Galib Surya. Ketiganya tewas tembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karangmaning, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin sore sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. Saling melengkapi antara kami dengan Korem dan Denpom, saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami Pujiansyah yang saat ini sudah berada di rumah duka salah satu korban anggota polisi yang gugur dalam menjalankan tugas ketika menggerebek judi sabung ayam di sana. Selamat malam Puji, bagaimana saat ini kondisi di rumah duka korban? Selamat malam Ken Ana dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Dapat saya kabarkan bahwa saya saat ini berada tepat di sebelah rumah duka, yakni korban Bribda Muhammad Khalib Surya Ganta, yakni yang berada di Jalan M. Yunus Gang Abdul Rahmawan, Kelurahan Waikanis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, di mana di sepanjang jalan ini, di sekitar rumah korban ini dipenuhi oleh papan bunga baik dari angkatan maupun para petinggi-petinggi institusi Polri.
maupun kerabat-kerabat dari keluarga korban. Di sini terlihat jajaran papan bunga yang dikirimkan untuk mengucapkan duka cita salah satu angkatan ataupun kerabat dari keluarga korban yang mengucapkan rasa dukanya terhadap peristiwa yang menimpa institusi Polri, di mana korban bersama Kapolsek dan rekannya tewas saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karangmanit, Kecamatan Negeri Batin, Kabupaten Waikanan. Korban meninggal dunia setelah melakukan pembubaran judi sabung ayam dengan mengalami luka tembak oleh 2 oknum TNI yang saat ini keduanya telah diamankan oleh Denpom AD Sriwijaya. Ini merupakan karangan bunga yang dikirimkan oleh Nyonya Yulianti Sigit Prabowo, yakni Ibu Bayangkari, yang merupakan istri Kapolri. Di sini juga masih terjajar papan bunga yang dikirimkan oleh kerabat maupun anak saudara maupun petinggi-petinggi Polri yang mengucapkan rasa duka citanya terhadap korban. Tadi sore korban Muhammad Khalid telah dimakamkan dengan proses upacara secara kedinasan Polri dengan dilakukan tembakan salvo di pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah korban. Nah, ini adalah rumah korban yang merupakan tepat berada di samping masjid, di mana setelah dimakamkan dilakukan pengiriman doa, di mana pengiriman doa merupakan pengiriman doa yang ke hari kedua. Pihak keluarga akan melakukan pengiriman doa selama 7 hari, dan ini merupakan papan bunga yang dikirimkan oleh Kapolri Jenderal Pol Dr. Listio Sigit Prabowo yang mengucapkan rasa duka citanya terhadap pihak keluarga untuk diberikan ketabahan atas musibah atau wafatnya korban dalam peristiwa penggerebekan pada Senin sore kemarin. Dapat saya kabarkan juga bahwa tim gabungan dari tim gabungan investigasi sudah mengamankan atau melakukan olah TKP di lokasi kejadian dengan mengamankan sejumlah proyektil peluru dan 2 anggota TNI yang sudah diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ken Ana. Terima kasih Pujian Syah atas laporan Anda dari rumah salah satu korban yang berada di Bandar Lampung. Terima kasih. Ya, pemirsa, usai jeda kami masih akan menghadirkan informasi seputar pemakaman dari para korban anggota polisi yang kemudian gugur dalam melaksanakan tugas ketika melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman 3 orang polisi yang menjadi korban penembakan di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Papan karangan bunga dan ucapan bela sungkawa ini memadati rumah Bribda M. Galip Suryaganta di Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung sejak Selasa pagi. Bribda Galip salah satu polisi yang menjadi korban penembakan saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung hari ini dimakamkan. Dikenal sebagai sosok yang selalu ceria, Bribda Galip yang berdinas di Reskrimum Polres Waikanan ini meninggalkan kesan bagi rekan-rekannya. Orangnya peduli sama kawan, terus sama lingkungan juga. Dari almarhum sendiri terakhir karena kawan SMA ya paling ketemu pas almarhum sebulan yang lalu, almarhum bokapnya juga meninggal juga. Jadi ketemu terakhir di situ. Sementara keluarga salah satu korban penembakan dari AKP Anumerta Lusianto mengungkapkan firasat yang mereka rasakan sebelum kepergian tragis sang perwira. Parwati, kakak kandung AKP Anumerta Lusianto, mengenang adiknya sebagai sosok yang manja namun penuh kebaikan. Sebelum peristiwa tragis tersebut terjadi, keluarga mengaku merasakan firasat yang tak biasa. Adik saya itu ingin selalu berkomunikasi lewat telepon, ingin berkumpul, dan kemarin juga baru pulang kok hari Minggu dari rumah sini.
kumpul di sini, malamnya sholat tarawih di musola depan rumah mbak saya. Terus pagi setelah sahur berangkat pulang. Saat ini jenazah AKP Anumerta Lusianto sedang dalam perjalanan dari Rumah Sakit Bayangkara menuju ke rumah duka di Desa Sumberharjo, Kecamatan Buai, Madang Timur, Oku Timur, untuk selanjutnya dilakukan upacara pemakaman dari Polda Lampung. Dari Lampung dan dari Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan, Pujiansah Herman Sawiran, Bagus Miharto, dan Muhammad Taufik TV One mengabarkan. Ratusan anggota Polres Pemalang, Jawa Tengah Selasa siang menggelar sholat goib bagi 3 anggota Polri yang gugur dalam tugas penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung. Ratusan anggota Polres Pemalang, Jawa Tengah menggelar sholat goib atas berpulangnya AKP Anumerta Lusianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu M. Galip Surya. 3 anggota Polri yang menjadi korban penembakan saat menjalankan tugas dalam penggerebekan judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan, Lampung. Sholat goib tersebut ini dilakukan di Masjid Baitul Muklisin Polres Pemalang pada Selasa siang. Suasana haru dan kusyuk tampak menyelimuti saat berlangsungnya ibadah. Pemirsa, polisi militer Angkatan Laut langsung mengungkap pelaku penembakan agen penjualan mobil di Dewantara, Aceh Utara. Tersangka adalah anggota TNI AL Loksemawe berinisial DI berpangkat Kelasi 2. Pomal berjanji akan mengusut transparan kasus penembakan ini. Dalam konferensi pers di markas TNI AL di Loksemawe, Komandan Pomal Mayor Laut Anggiat Napitukulu mengatakan tersangka berinisial DI berpangkat Kelasi 2 menyerahkan diri pada komandannya. Selanjutnya pelaku memberitahukan lokasi korban dibuang. Jasad Hasfiani, seorang sales penjualan mobil di Krueng Geko, Aceh Utara, diduga korban penembakan oknum TNI. Korban ditemukan terbungkus dalam karung di pinggir sebuah jurang jalan menuju Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Sebelumnya korban dinyatakan hilang usai terlibat transaksi jual beli mobil dengan seseorang yang diduga oknum anggota TNI. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Hubungan Presiden ke-7 Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kembali memanas. Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut adanya utusan yang datang ke markas Banteng meminta agar partai tak memecat Jokowi atau badai hukum menghantam elit PDIP. Tudingan ini pun disambut oleh Jokowi dengan menyatakan kesabaran ada habisnya. Elit Banteng sepertinya tak ingin melihat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menikmati masa pensiun dengan tenang. Satu persatu politikus PDI Perjuangan menendang bola panas yang menggelinding mengusik hati Jokowi. Serangan ini pun kian gencar memborbardir pertahanan kesabaran Jokowi seiring kasus hukum yang tengah membelit sang tangan kanan Ketua Umum Megawati Soekarno Putri, Hasto Kristianto. Ada apa gerangan? Mengapa moncong putih tak jua melupakan Jokowi di kasus Hasto? Saya pikir ya tanpa ada urusan Mas Hasto itu ya memang hubungannya Pak Jokowi dengan PDIP memang buruk gitu pasca
sebelum mulainya kampanye Pilpres itu. Jadi nggak ada hubungannya sebetulnya. Nggak ada hubungan antara kasusnya Hasto ini dengan relasi Pak Jokowi dengan PDI. Yang ada kan memang dari sebelum Pilpres Pak Jokowi sudah diserang terus sama PDI kan sampai masa kampanye sampai hari ini. Gesekan Jokowi versus Banteng kembali memanas usai Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus bernyanyi di balik pemecatan Jokowi. Deddy menyebut 14 Desember 2024 lalu ada utusan yang meminta Hasto mundur dari jabatannya sebagai Sekjen PDIP. Perlu diketahui bahwa pada sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami ya, yang memberitahu bahwa Sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi, dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDI Perjuangan yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK. Jadi itulah salah satu, dan itu disampaikan oleh orang yang sangat berwenang. Kalau katanya Bang Deddy ya, jangan pecat Pak Jokowi. Lalu kemudian misalnya ada lagi Pak Sekjen Hasto Kristianto harus mundur. Itu kan pesan-pesannya seperti itu yang disampaikan oleh orang ini. Yang sampai sekarang juga belum tahu betul orang ini siapa, lalu utusannya ini yang mengutus siapa. Ini masih semuanya masih di ranah statement yang kemudian belum ada klarifikasi. Nah, dalam hal ini artinya tidak ada yang menuding Pak Jokowi secara langsung. Bahkan Bang Deddy sekalipun tidak menuding Pak Jokowi secara langsung. Senandung Deddy ini pun dibalas hentakan drum keras Jokowi. Jokowi menantang PDIP blak-blakan mengungkap siapa sosok utusan itu. Jokowi geram karena selama ini sudah diam meskipun menurutnya fitnah dan celaan tiada berhenti. Ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? Enggak ada. Ya harusnya disebutkan siapa, itu biar jelas. Enggak ada. Ya apa? Anunya apa? Kepentingannya apa saya memutus untuk itu? Kepentingannya apa coba logikanya? Tidak ada. Saya itu udah diem loh ya. Difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem. Saya ngalah terus loh. Tapi ada batasnya. Sabar ada batasnya itu artinya apa? Sudah menyiapkan sebuah rencana untuk melakukan serangan balik. Bisa saja itu sebagai sebuah ekspresi titik batas kesabaran, tetapi juga di saat yang sama, kalau misal dalam tradisi perang, kita mengenal terminologi civis pacem parabellum. Kalau mau damai, bersiaplah untuk berperang. Saya memahami apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi bukan semata-mata sebagai ekspresi biasa. Dan Pak Jokowi bukan warga negara biasa. Tentu ada banyak informasi-informasi intelijen yang cukup valid dan juga informatif yang beliau terima. Dan itu adalah bagian dari proses penyiapan diri beliau. Sebelumnya di balik bui, video berondongan amunisi ke Jokowi juga ditembakkan Hasto Kristianto. Tersangka suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku ini menyentil peran Jokowi saat revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Membalas tudingan Hasto, Jokowi masih terlihat tenang. Kini, kesabaran Jokowi sepertinya ada batasnya. Rentetan tudingan itu seakan mengusik sisi terdalam yang membuat Jokowi harus bersikap. Sepengetahuan saya, tidak ada yang namanya presiden ini diuak-uak ya, dicaci maki lah, dihina dan sebagainya itu seperti mantan presiden Jokowi ini gitu. Dan ini sampai sekarang pun masih seperti itu. Ya kalau kita lihat pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh saudara Deddy Sitorus itu, tanggal 14 Desember ada yang datang utusan khusus
dan kemudian sudah dijawab oleh Pak Jokowi, siapa itu? Tolong dibuka gitu. Apa untungnya buat kami menyampaikan berita-cerita ini kalau peristiwa itu tidak terjadi? Apa untungnya untuk seorang Fedy Sitorus? Apa untungnya untuk partai? Tidak ada untungnya. Tetapi bahwa peristiwa itu pernah terjadi dan itu buat kami aneh gitu ya, mengganggu kedaulatan internal partai, itu ikut mencampuri urusan kami, itu kan sesuatu yang ya tentu saja wajar kalau kemudian kami menyampaikan ini sebagai ilustrasi. Saya sih memilih untuk menghimbau masyarakat menempatkan presiden ini yang memang kita pilih gitu ya, yang kemudian memimpin kita 10 tahun di posisi yang sebagai presiden supaya marwah kita juga terjaga. Tapi ya itu tadi catatan saya, jangan sampai hukum tercampur dengan politik. Kemudian yang kedua, jangan sampai hukum mengikuti selera politik. Sebab bila hukum mengikuti selera politik, maka aparat hukumnya berpolitik. Kalau aparat hukumnya berpolitik, nggak ada salah, juga jadi salah demi politik. Diakui PDI Perjuangan merupakan kapal tempat Jokowi dan keluarga berlayar yang melambungkan sosoknya di pentas politik nasional. Masa keakraban, Banteng selalu pasang badan ketika badai kritikan dan cibiran menghantam Jokowi dari lawan politisi. Tapi kisah manis itu kini berakhir pahit setelah Jokowi dan PDI Perjuangan berbeda jalan politik. Presiden Prabowo Subianto berencana membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil guna mencegah napi koruptor melarikan diri atau menikmati fasilitas istimewa. Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda dengan sejumlah narasumber tentunya sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keinginannya membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil dengan tingkat keamanan maksimal. Prabowo menyampaikan niatnya itu di depan para guru saat meresmikan mekanisme baru penyaluran tunjangan bagi guru ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta. Prabowo menegaskan bahwa koruptor adalah penyebab kesulitan yang dialami oleh guru, dokter, perawat hingga petani. Menurut Prabowo, penjara di pulau terpencil mencegah napi koruptor melarikan diri atau menikmati fasilitas istimewa seperti yang pernah dialami beberapa narapidana sebelumnya. Bahkan jika para koruptor berusaha kabur, mereka harus berhadapan dengan sekelompok hiu. Lebih lanjut, Prabowo menyatakan jika diperlukan, para koruptor akan disingkirkan dari Indonesia. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Saya tidak akan mundur menghadapi koruptor. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Tentu wacana yang disampaikan Presiden Prabowo ini menjadi peringatan untuk para koruptor. Lantas apakah penjara khusus koruptor di wilayah terpencil efektif untuk membasmi korupsi di negeri ini? Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keinginannya untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Bahkan Presiden akan mengalokasikan dana untuk membangun penjara yang kokoh sehingga para koruptor ini tidak bisa keluar. Kalau keluar akan bertemu dengan hiu.
Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dan apakah langkah ini efektif? Tentunya untuk memerangi korupsi di negeri ini, pemirsa. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Prof. Suparji, profesor ataupun pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar. Prof. Suparji, apa kabar? Sehat, Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita Bang Saud Situmorang, mantan pimpinan dari KPK. Bang Saud, sehat, Bang? Sehat, Mbak Ken. Ya, dan bergabung bersama kita juga melalui sambungan Zoom ada Kang Ujang Komarudin, juru bicara dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam, Kang Ujang. Selamat malam, Mbak Ken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Prof. Parji, Bang Saud. Oke, Kang Ujang, cukup banyak pernyataan menarik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ya dalam momentum peluncuran adanya tunjangan guru ASN daerah dengan mekanisme yang baru. Tapi yang menarik adalah ini katanya ingin mengalokasikan dana untuk membangun penjara yang kokoh sehingga para koruptor tidak bisa kabur malam hari. Kalau keluar akan berhadapan, bertemu dengan hiu. Yang dimaknai apa dari pernyataan ini, Kang Ujang? Sangat jelas, sangat clear ya, Pak Prabowo berkomitmen sangat kuat dan serius dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi pesannya itu, pesan yang sangat mendalam, pesan yang sangat jelas kepada para koruptor, dan ini tentu sangat menggembirakan ketika kita dicap sebagai negara salah satu terkorup ya. Maka suka tidak suka, senang tidak senang, Pak Presiden punya kebijakan khusus untuk bisa memenjarakan koruptor di tempat yang terpencil. Dan dalam konteks itu kami meyakini ya, ini adalah solusi bahwa persoalan korupsi kita mulai di masa pemerintahan Bapak Prabowo untuk diberantas, untuk segera dieksekusi agar memang persoalan korupsi ini yang menjadi penyakit dari masa ke masa, dari zaman dulu terselesaikan di masa pemerintahan Pak Prabowo. Oleh karena itu, ini juga menjadi bagian dan langkah yang menjadi keprihatinan Bapak Presiden ya, atas besarnya kasus korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, kami yakin apa yang menjadi kebijakan Bapak Presiden adalah bagian langkah yang tepat untuk memastikan bahwa para koruptor itu punya efek jera, bahwa mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang sama di kemudian hari. Dan ini juga sebagai peringatan bagi mereka-mereka yang korup agar tidak melakukan korupsi. Dan kalau korupsi ya hukumannya sangat jelas dan sangat keras. Dan kami percaya apa yang menjadi garis kebijakan Bapak Presiden adalah untuk memerangi korupsi, untuk memperbaiki bangsa, untuk melakukan demi kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Dalam pidatonya Bapak Presiden mengatakan bahwa tadi apapun yang hasil dari korupsi adalah bagaimana terjadi kemiskinan, bagaimana terjadi infrastruktur yang rusak di mana-mana. Oleh karena itu, kami meyakini pula bahwa itu adalah menjadi kebijakan yang sangat realistis, yang bisa dilakukan dan bisa dieksekusi di masa pemerintahan Bapak Prabowo. Harus sampai di pulau terpencil dan kemudian akan bertemu dengan hiu. Apa yang kemudian bisa kita maknai dari kata-kata yang menarik ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Kami percaya apa yang disampaikan Bapak Presiden adalah terkait dengan komitmennya, Mbak Ken, terkait dengan keseriusannya. Artinya bahwa koruptor, siapapun yang melakukan tindakan korupsi itu hukumannya harus berat. Hukumnya harus jelas, harus tegas, dan harus katakanlah terasingkan ya dari masyarakat yang lain. Ujungnya adalah bagaimana memastikan bahwa itu punya efek jera sehingga korupsi betul-betul bisa kita basmi bersama-sama. Dan itu menjadi komitmen yang dalam dari Bapak Presiden. Oke, baik. Bang Saud melihat hal yang samakah, memaknai apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini sudah cukup menggambarkan keseriusan dari Presiden kita untuk memerangi korupsi dengan langkah demikian? Iya, memang kita harus pahami ya bahwa sejak awal, saya berulang-ulang Mbak Ken katakan, sejak awal beliau dinyatakan di KPU mendapat suara untuk jadi presiden, itu kata pertama itu kan yang keluar itu akan menghapus ya, kata-katanya itu menghapus. Menghapus. Gitu. Nah kemudian muncul katakanlah kata-kata kiasan, kejar sampai kemana gitu ya. Itu kita itu kan kiasan ya. Kalau bahasa anak remajanya itu gimmick, ya kan itu kan gimmick ya. Saya khawatir kita terjebak di kiasan-kiasan itu
Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara kiasan itu sebenarnya filosofis. Jadi kalau bicara teori itu dia grand teorinya jelas gitu. Nah, cuman kalau kita mau bicara kembali ke Undang-Undang 22 tahun 2022, di situ jelas bahwa kewajiban hak orang yang terpidana dan tersangka itu nggak gampang. Ya. Bahkan kita harus memberi mereka rekreasi loh. Rekreasi, ada loh kata-kata itu di undang-undang itu, memberi rekreasi, terus ada cuti. Jadi jangan kita juga dinilai memberantas korupsi ini karena dendam sama orang. Nggak begitu, hukum nggak begitu, Mbak. Jadi hati-hati untuk buat kata kiasan maupun gimmick untuk kemudian orang menilai ini negeri ini kok jadi makin nggak beradab ya kan, jangan sampai begitu. Tapi karena ada undang-undangnya. Bang Saud sebagai dulu yang pernah memimpin KPK juga melihat bagaimana presiden kita sekarang komitmennya dalam memberantas korupsi seperti apa? Ini sekedar gimmick saja atau betul-betul sudah mulai ada langkahnya? Kalau dari sisi filosofisnya kadang-kadang itu muncul selalu saya lihat itu di akhir pidato dia muncul itu. Dia bikin dulu yang besar, baru di akhir pidato dia keluar dari teks biasanya. Ya, keluar dari teks itu kan sebenarnya itulah beliau sebenarnya. Tetapi jangan lupa kekesalan kita terhadap pemberantasan korupsi ini nggak boleh kita tunjukkan sepertinya kita tidak membuat sebuah sesuatu yang elegan. Pemberantasan korupsi atau penegakan hukum itu kan ada yang namanya due process of law, ada undang-undang, ada peraturan. Kalau kita baca saya bilang undang-undang 2022 itu detail di situ mengenai hak kewajiban orang. Bahkan kalau di tempat lain kan dia bahkan mendapat hak akses terhadap informasi. Nanti kalau di pulau ujung sana itu nggak ada internet, bisa kita kasih ini Starlink-nya siapa gitu. Tapi nggak begitu. Yang maksud saya gini loh, kita bisa kesal terhadap situasi ini, indeks persepsi 37, bahkan kelihatan saya malah menilai para menteri di bawah ini nggak bisa menangkap pesan yang disampaikan oleh Prabowo. Justru menjadi bias gitu. Iya dong. Kalau Anda, kalau kamu seorang menteri, kemudian kamu maksa untuk dapat program doktor untuk tidak sesuai dengan peraturan, itu menyimpang, itu perilaku korup. Itu sederhana, as simple as that. Jadi banyak menteri nggak paham yang disampaikan Prabowo. Baik. Prof Suparji melihat hal yang berbeda kah atau seperti apa, Prof? Ya, pertama bahwa satu kebijakan itu kan memperhatikan 3 hal. Aspek substansi, prosedur, dan kemenangan. Pada satu sisi, substansi niatnya baik ya, harus kita apresiasi, harus kita hargai. Kita tidak ragukan itu. Tetapi, seperti kata Bang Saud tadi, memperhatikan aspek prosedur. Ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana pemidanaan terhadap orang. Pada sisi yang lain juga harus memperhatikan kemenangan. Ini kewenangan lembaga yudikatif dan konteks menjatuhkan sanksi. Nah, pada sisi yang lain juga penting bahwa apa yang disampaikan tidak sekedar political will, harus ada political commitment dan political action. Bahwa semuanya harus konsisten kan gitu. Dan yang ketiga bahwa dalam konteks memberikan sanksi setidaknya harus memiliki 2 nilai. Ada aspek edukasi dan penjeraan. Bahwa bagaimana memberikan substansi tentang penjeraan dan edukasi tadi itu. Dan yang keempat menurut saya bahwa apa yang terjadi korupsi ini bukan soal sekedar sanksi yang ringan. Bukan soal dalam tanda petik masih ada pemanjaan terhadap para koruptor. Tetapi lebih pada akarnya gitu loh. Bagaimana lingkungan birokrasi, bagaimana lingkungan BUMN, bagaimana lingkungan partai politik dan sebagainya, itu yang diperbaiki. Tapi presiden kita melihat menitik beratkan nampaknya penjeraan ini masih menjadi satu fokus, Prof? Nah, itu bisa saja, tetapi kan itu bertentangan dengan konsep keadilan kita, yang sudah keadilan korektif, rehabilitatif, restoratif, yang kemudian penjara bukan satu-satunya pilihan. Dan pada sisi yang lain kemudian menekankan bagaimana aset recovery, pemulihan terhadap kerugian negara yang akan lebih efektif sebetulnya dimiskinkan. Bagaimana kemudian RUU perampasan aset diselesaikan, dituntaskan sehingga menjadi takut karena nanti akan dimiskinkan. Tapi kemudian seakan-akan sekedar di penjara saja, di pulau terpencil, tetapi asetnya tidak diambil. Nah, itu mereka juga tidak akan kapok gitu loh. Ya, itu. Menarik ini kita untuk bahas bagaimana kemudian sanksi yang paling efektif untuk betul-betul menghapus ya Bang Saud adanya korupsi di negeri ini. Termasuk kita juga ingin tahu kalau sampai Presiden Prabowo Subianto berniat untuk membangun penjara di pulau terpencil untuk para koruptor, memang ada apa di penjara-penjara bagi para koruptor yang selama ini mungkin sudah berjalan? Apakah ada masalah di dalamnya? Mungkin nanti bisa dijawab oleh Kang Ujang. Usai jeda pemirsa, kami hadir untuk Anda. Baik, sebelum kita kembali membahas pemirsa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto mengenai keinginannya untuk membangun penjara dengan sistem yang sangat kokoh untuk para koruptor di negeri ini, kami akan hadirkan untuk Anda juga pemirsa beberapa informasi dan juga data yang berkaitan
dengan kondisi penjara-penjara di Indonesia yang kemudian selama ini digunakan untuk memberikan sanksi kepada para koruptor di negeri ini. Inilah pemirsa penjara para koruptor di Indonesia. Ada Lapas Sukamiskin di Bandung, Jawa Barat yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Saud juga. Ada pula Rutan Kelas 1 Cipinang di Jakarta Timur di DKI Jakarta. Inilah pemirsa beberapa penjara yang selama ini digunakan untuk memberikan sanksi kepada para koruptor di Indonesia, dan juga ada rutan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. Serta ada pula Lapas Kelas 2A Salemba di Jakarta Pusat. Dan ada pula pemirsa Lapas Kelas 1 Kedung Pane yang berada di Semarang, Jawa Tengah. Ada pula Lapas Kelas 2A Pondok Rajek di Cibinong, Jawa Barat. Ya, itulah pemirsa tadi beberapa penjara yang ada di Indonesia, kemudian juga digunakan selama ini untuk memberikan sanksi kepada para koruptor di Indonesia, tentunya dengan harapan bisa memberikan edukasi ataupun juga efek jera bagi para koruptor di Indonesia. Baik, Kang Ujang, ini kalau kita lihat sudah ada kok penjara-penjara yang kemudian bisa digunakan atau mungkin juga dimanfaatkan untuk memberikan sanksi kepada para koruptor, bisa memberikan edukasi, bisa memberikan penjeraan kepada mereka. Memang ada apa, Kang, dengan penjara-penjara yang sudah ada sehingga Presiden Prabowo Subianto nampaknya cukup urgen untuk mengalokasikan dana membangun penjara yang sangat kokoh di pulau terpencil dan bahkan ada hiu di sekitarnya, Kang Ujang? Kita sama-sama tahu, Mbak Ken, bahwa persoalan di lembaga permasyarakatan ini khususnya terkait dengan LP koruptor itu banyak bolongnya, banyak masalahnya, banyak problemnya. Seperti apa itu, Kang? Saya pernah berkunjung ya ke salah satu napi korupsi di sana. Apa yang terjadi ini mencerminkan kondisi ya, bahwa pengakuan dulu ketika saya berkunjung bahwa kami bisa keluar katanya, asalkan ada passwordnya. Itu artinya ada kode-kode, kalau bisa tanda petik ya punya password dan bisa berkolaborasi dengan pihak tertentu ya bisa keluar kapanpun. Bahkan saya ketika itu didatangi juga bertemu dengan salah satu warga Subang kena kredit macet. Dan itu bisa keluar dengan membayar harga tertentu, biaya tertentu, gitu. Itu bisa keluar. Dan itu sangat clear. Saya mengalami kesaksian-kesaksian secara langsung. Dari berapapun pengakuan mereka itu memang ada harganya. Nah, ini yang menjadi persoalan. Disitulah letak tidak ada efek jera, tidak ada rasa keadilan. Lalu juga terungkap juga persoalan-persoalan ada narapidana korupsi yang memberi mobil ya kepada oknum di LP dan lain sebagainya. Lalu juga ada TV, ada kulkas, dan peralatan-peralatan lain yang betul-betul sesungguhnya tidak boleh ada di LP. Itu kan terjadi dan ini kan bukan menjadi rahasia umum. Oleh karena itu ini kan harus ditindak dan harus kita evaluasi bersama. Sehingga betul-betul apa yang menjadi komitmen Bapak Presiden itu bisa direalisasikan dari hulu ke hilir. Jadi kalau kami melihat persoalan di LP itu persoalan yang kronis dari dulu hingga sekarang yang hari ini harus kita perbaiki bersama. Nah, inilah momentum yang harus kita dukung bersama untuk memastikan bahwa keadilan itu ditegakkan. Bahwa napi korupsi itu betul-betul ya tempatnya tempat yang berbeda, yang mereka sudah merugikan negara, sudah memiskinkan masyarakat, sudah merusak Indonesia, maka suka tidak suka ya harus mendapatkan perlakuan yang ya hukuman yang berat bagi mereka. Begitu salah satunya ya ada penjara yang jauh ya dari atau terpencil begitu atau di pulau tertentu. Baik Kang Ujang. Prof Suparji, ini kalau sudah diletakkan di pulau terpencil dan ada hiunya di situ, apakah cukup bisa menjadi solusi dari permasalahan yang ternyata ditemui di penjara-penjara yang sudah ada selama ini, Prof? Efektifkah, Prof? Ya,
tidak bisa dipastikan, karena bisa saja malah tertutup, maka malah semakin terbuka peluangnya melakukan konspirasi-konspirasi jahat tadi itu. Yang perlu diingat juga bahwa sebetulnya istilahnya narapidana itu kan warga binaan gitu, yang orang yang sedang bermasalah secara hukum yang kemudian dilakukan pembinaan. Jadi bahwa satu sisi tetap sekali lagi mengapresiasi gagasan ya, semangat ya, ide untuk menjerahkan para koruptor. Tetapi perlu ada satu cara yang lebih efektif lagi bagaimana menghapus dan memberantas korupsi di Indonesia. Bukan sekedar di hulunya, bukan sekedar di ujungnya tentang lembaga pemasarakatannya, tetapi lebih pada perilaku, integritas, bagaimana pengawasannya dan sebagainya, sehingga ini yang bisa meminimalisasi dan bahkan menghapus narapidana atau koruptor-koruptor tadi itu. Jadi kalau sekali lagi hanya berkomitmen pada konteks ya, memenjarakan seberat-beratnya kepada para narapidana koruptor, tetapi kemudian mengabaikan proses-proses pengawasan yang sebelumnya, soal rekrutmen jabatan-jabatan publik, rekrutmen lembaga-lembaga yang kemudian bisa mengambil kebijakan, yang memiliki sarana, prasarana, kedudukan dan kewenangan, jabatan dan kedudukan, itu yang rentan korupsi. Kalau lemah pengawasannya, maka itu akan susah korupsi diberantas di Indonesia. Atau mungkin ada opsi lain, Prof, yang kemudian bisa ditempuh sebagai langkah pemberian sanksi kepada koruptor yang betul-betul bisa memberikan efek jera, pembuktian terbalik atau perampasan aset, seperti apa? Antara lain bagaimana mengefektifkan pemiskinan ya, perampasan aset gitu, yang kemudian itu menyebabkan yang bersangkutan memang tidak punya hak lagi terhadap hartanya yang merupakan hasil dari korupsi tadi itu. Ini yang mestinya didorong ya, supaya kemudian negara bisa pulih ya kerugiannya, dan kemudian juga menimbulkan ketakutan orang yang mau korupsi, karena nanti korupsi hartanya akan diambil oleh negara, sehingga nanti itu menjadi apa yang dilakukan itu hati-hati. Tidak berani lagi mengambil hak rakyat, tidak berani mengambil hak lagi negara, karena pada dasarnya nanti akan ambil lagi oleh negara. Jadi perlu pengawasan efektif kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, yang memiliki jabatan, yang memiliki sarana prasarana, kesempatan dan kewenangan, karena itu yang rentan terjadi korupsi. Hampir 5 bulan bekerja, ini Presiden Prabowo Subianto dengan jajarannya, Bang Saud, mungkin juga kita bisa lihat inilah kemudian daftar sejumlah kasus korupsi yang sudah berhasil diungkap ya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga jajarannya. Ini ada korupsi PT Timah, yaitu penyalahgunaan kemudian dana pada PT Timah, dan ini adalah skandal tata kelola minyak mentah Pertamina, di mana negara ini rugi sekitar 193,7 triliun rupiah, dilakukan sekitar tahun 2018 hingga 2023 di PT Pertamina, meliputi pengelolaan minyak mentah dan juga penangkapan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, dugaan suap guna meluluskan permohonan pergantian antar waktu dan melakukan perintangan penyelidikan. Ya, dan kembali kita akan lihat juga kasus korupsi yang berhasil diungkap, yaitu korupsi PT Timah nih yang juga cukup membuat geger di tengah masyarakat ya, penyalahgunaan wewenang dan manipulasi tambang yang merugikan negara sampai 300 triliun rupiah, dan bahkan Presiden Prabowo juga beberapa kali kesempatan menyampaikan dan ikut merespon mengenai bagaimana penanganan korupsi PT Timah ini. Bang Saud, kalau kita lihat dari daftar kasus korupsi yang berhasil diungkap ya di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sudah cukup membuktikan tidak hanya political will, tapi juga betul-betul ada political commitment dan political action di situ? Iya, pertama kita harus lihat dulu ya bahwa orang-orang jahat ini kan, kalau kita lihat case tadi itu kan by definition secara akademik orang berdebat bahwa korupsi karena greedy, korupsi karena opportunity, karena kesempatan, korupsi karena need-nya, kebutuhan, atau korupsi karena environment-nya, lingkungannya. Nah kita lihat tadi itu kan greedy juga kan, itu yang tadi kan disebut itu orangnya gajinya gede-gede banget gitu, opportunity-nya juga ada gitu, karena kebutuhan nggak kita lihat di situ ya, malah lebih banyak kepada greedy sebenarnya. Kalau kita lihat kembali lagi environment-nya. Nah sekarang kan tadi disebutkan bahwa lingkungan ini yang memungkinkan mereka melakukan itu, contohnya bagaimana auditnya dan seterusnya. Jadi kalau pertanyaannya apakah ini kan kasus di era sebelum Pak Prabowo nih, kita nggak tahu nih, kita terhitung mulai Oktober 2024, ini nanti kan akan muncul nanti ke depan nih, kan belum diselidikin nih ya kan, ada beberapa saya lihat yang baru dilantik itu menyangkut kepala daerah ada, artinya dimulai dari tahun 2025 gitu. Jadi kita belum bisa juga menyebutkan bahwa ini akibat mismanagement dari Mr. Presiden gitu. Yang kita lihat, dia menginspirasi sudah benar, tapi kan kita nggak sebatas menginspirasi dong. Kita harus masukkan detail-detail tadi kan.
apakah by greedy atau by opportunity, atau by need dan by memang lingkungan gitu kan, itu kan harus diselesaikan. Ini karena lingkungan kan belum nampak nih. Ya kalau by greed kok susah ngontrolnya, itu mungkin ada check and balance, komisi etik dan seterusnya. Kalau bagi opportunity ya memang ini harus kita bikin detail-detailnya. Kalau karena opportunity, karena mungkin pengadaan barang dan seterusnya itu kalau kita kembali ke masa lalu, itu kesalahan 10 tahun pemerintahan sebelumnya. Tapi ketika kita lihat ini apakah statement-statement Prabowo yang hampir setiap minggu keluar ini it's work or not gitu, berfungsi atau enggak gitu. Tapi kalau saya lihat dari beberapa manuver-manuver atau kemudian kita melihat bagaimana perkembangan cara orang, ya of course kalau Anda pejabat negara kan harus menginspirasi. Saya belum pernah lihat bahwa ada menteri-menteri yang menyambut omongannya Prabowo loh. Oh iya kami akan lakukan ini, oh iya kami akan lakukan ini. Terus kemudian tadi ada nggak pejabat kementerian terus ngomong, iya Pak saya lagi riset nih Pak, yang Bapak mau pulaunya udah saya cari nih, ada nggak? Belum kan? Mungkin perlu untuk kita lihat juga. Oh iya follow up-nya gitu. Prof, ya? Iya follow up-nya. Harus gitu. Iya memfollow up-nya. Jadi artinya jangan-jangan Pak Prabowo bekerja sendiri nih anti korupsi ini. Iya kan? Itu. Baik. Bang Saud, terima kasih. Prof. Suparji, terima kasih. Kang Ujang juga terima kasih. Mudah-mudahan tentunya ini tidak hanya sekedar gimmick, ini langkah yang baik yang kemudian perlu direalisasikan dan butuh adanya sinergi juga, tidak hanya dari presidennya, tapi dari para pembantunya juga, dari para menteri untuk sama-sama berkomitmen memberantas korupsi. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Selamat malam dan sehat selalu semuanya. Dan pemirsa tentunya Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda, di mana ada sebuah minibus Avanza yang terseret arus banjir Kali Leduk di Jati Uwung, Kota Tangerang. Kami hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda usai jeda. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebuah minibus Avanza terseret arus banjir Kali Leduk di Jati Uwung, Kota Tangerang, Banten. Pengemudinya seorang wanita paruhbaya yang hampir ikut terseret arus jika tidak sempat diselamatkan petugas BPBD Kota Tangerang. Petugas BPBD Kota Tangerang berhasil mengevakuasi Mila Mustika, pengemudi minibus yang terseret arus banjir aliran Kali Leduk Senin malam di Jalan Industri Jati Uwung, Kota Tangerang. Awalnya, wanita tersebut nekat menerobos banjir. Dirinya tidak menyadari ketinggian air sudah mencapai 1 meter dan membuat mobilnya terseret arus hingga tersangkut di jembatan. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Asih Kota Tangerang. Sementara minibus warna merah Hati miliknya baru dapat dievakuasi dengan menggunakan alat berat pada Selasa siang menunggu permukaan air Kali Leduk normal. Evakuasi ke rumah sakit. Ini unitnya. Kapal penumpang KMP Portling 3 menabrak jembatan dermaga eksekutif Pelabuhan Merak, Banten. Kerusakan pada jembatan dermaga 6 membuat layanan kapal ekspres Merak Bakauheni dihentikan sementara. Kerasnya benturan membuat beton dan tiang sisi jembatan Ayun dermaga 6 rusak parah. Jembatan yang terbuat dari baja juga ikut ringsek. Hancur Pak Haji. Mudik digagalkan mudik. Beruntung tidak ada korban jiwa pemirsa, dan setelah insiden ini seluruh penumpang dan juga kendaraan ini kemudian diturunkan melalui dermaga 1. Pengelola jasa angkutan penyeberangan Merak menghentikan operasional dermaga 6 yang berada di terminal eksekutif. Tim teknisi masih memeriksa tingkat kerusakan pada dermaga tersebut. Insiden KMP Portling 3 diduga akibat kapal mengalami kendala olah gerak. Hantaman kapal dengan movable bridge mengakibatkan kerusakan pada bagian fender, housing kolom, dan beton protektor. Selain itu, KMP Portling 3 juga ringsek pada bagian gerbang depan atau rem door. Kapal pun langsung dijangkar untuk perbaikan.
Hancur Pak Haji. Mudik digagalkan mudik. Gelombang mudik awal moda kapal laut mulai terpantau di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Para penumpang didominasi oleh pelajar dan santri perantauan dari Balikpapan dan Sulawesi yang mondok di sejumlah pesantren di Jawa Timur, mendominasi penumpang yang akan keluar Jawa. Para pemudik didominasi santri asal Balikpapan yang merantau di Jawa Timur, berbondong-bondong menaiki kapal Dharma Kencana melalui Gapura Surya Nusantara Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Senin siang. Sebagian besar dari santri ini telah libur lebih awal dan mereka mayoritas memilih pulang kampung lebih awal untuk menghindari keramaian. Memantau kesiapsiagaan arus mudik, Wakil Ketua MPR RI AM Akbar Supratman memantau langsung pelaksanaan arus mudik melalui moda transportasi kapal laut di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Pemerintah sudah berkomunikasi dengan pihak swasta agar memberikan support diskon untuk masyarakat yang mudik lebih awal untuk mengantisipasi lonjakan arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Selamat pagi, diberitakan untuk ATK persiapan haluan Durita kapal yang sekali lagi kita Kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. Sekelompok warga menyerang Polsek Kayangan di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Penyerangan ini dipicu oleh seorang warga tewas bunuh diri atas kasus pencurian ponsel. Sekelompok massa merusak dan membakar markas kepolisian sektor Kayangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Senin malam. Kaca dan fasilitas Mapolsek juga dirusak dan dibakar warga. Kemarahan warga ini dipicu atas tewasnya seorang ASN yang gantung diri karena diduga kerap diancam dan diintimidasi oleh oknum anggota Mapolsek. Kasus ini bermula dari adanya kesalahpahaman di salah satu toko. Dari rekaman CCTV, Rizky Watoni, ASN pemerintah daerah Lombok Utara ini terlihat memasukkan telepon genggam milik salah satu karyawan toko ke dalam tasnya. Pemilik ponsel kemudian melaporkan dugaan pencurian ini kepada polisi. Karena tidak ada niat mencuri, pelaku mengembalikan ponsel tersebut kepada pemiliknya hingga berujung damai. Namun, pihak kepolisian tetap memproses laporan tersebut, meski sudah menyodorkan surat perdamaian. Tak kuat dengan tekanan batin, pelaku mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Gimana enggak emosi masyarakat? Sudah keterlaluan. Berkali-kali ditunjukkan damai itu. Toh juga masih dipersoalkan, Pak. Sampai demi Allah, tidak ada Allah. Demi Tuhan saya ada niat, tidak ada niat saya untuk mencuri, mencari barang begini, Pak. Tidak ada, demi Allah. Kamu sumpah itu tidak berlaku di kantor polisi. Sementara itu, polisi membantah adanya pemerasan dan intimidasi kepada pelaku. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti pengrusakan Mapolsek Kayangan. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Perdagangan pasar modal di PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dibekukan sementara atau disuspensi akibat penurunan indeks harga saham gabungan IHSG pada Selasa siang. Data di Bursa Efek Indonesia, pemirsa, menyebutkan pukul 11.44 waktu Indonesia Barat, IHSG anjlok 325,034 atau 5,02% ke level 6.146. Dalam rilisnya, Sekretaris BEI Kautsar Primadi mengonfirmasi penutupan sementara perdagangan pasar modal imbas penurunan IHSG. IHSG anjlok sejak pukul 11.19 waktu Jakarta Automated Trading System atau JATS. Trading halt atau kebijakan penghentian sementara perdagangan saham di Bursa Efek. Langkah ini dilakukan untuk mencegah potensi kerugian investor akibat fluktuasi harga yang ekstrim.
Setelah dihentikan, perdagangan di BEI dilanjutkan pada pukul 11:49 waktu JATS tanpa ada perubahan jadwal perdagangan. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diisukan mundur dari Kabinet Merah Putih. Namun keduanya menegaskan bahwa mereka tidak mundur dari jabatannya sebagai Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan RI. Dalam konferensi pers usai lelang surat utang negara SUN di Gedung Budi Direktorat Jenderal Pajak Selasa sore, Sri Mulyani membantah rumor pengunduran dirinya yang beredar luas. Dalam pernyataannya, Sri Mulyani menegaskan bahwa dirinya tetap menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dan bertanggung jawab mengelola anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Ia juga menegaskan komitmennya bersama tim Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Hal yang sama juga disampaikan Erlangga Hartarto sebelum rapat bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta Selasa sore. Erlangga menegaskan rumor dirinya mundur sebagai Menko Perekonomian adalah hoax. Erlangga juga menyatakan telah berkomunikasi dengan Sri Mulyani dan memastikan Menteri Keuangan tetap menjalankan tugasnya. Jadi pertama, saya tetap bekerja, konsentrasi bekerja, dan tidak ada rencana mundur. Ya. Ibu Sri Mulyani saya sudah komunikasi tadi siang, Ibu juga sedang bekerja penuh, jadi itu hoax. Saya juga menegaskan banyak yang berumor mengenai posisi saya. Sampai sekarang, saya tetap fokus menjalankan tugas negara, kepercayaan Presiden untuk mengelola APBN dan keuangan negara secara profesional. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Tim Satgas Pangan dari Polres Majalengka, Jawa Barat pada Selasa pagi melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional. Dalam sidak ini, petugas menemukan kemasan minyak kita tidak sesuai takaran. Petugas pun akan memanggil pihak distributor guna penyelidikan lebih lanjut. Kemasan minyak kita tak sesuai takaran ditemukan di salah satu pasar di Kabupaten Majalengka. Dalam sidang tersebut, Satgas Pangan menemukan kemasan botol minyak kita dengan takaran kurang dari 100 ml. Adapun kemasan plastik minyak kita yang takarannya ada selisih sekitar 5 ml, selisih takaran itu dinilai masih berada di batas toleransi. Meskipun dalam sidak tersebut hanya ditemukan takaran yang masih dalam batas toleransi, namun akan terus dilakukan pemantauan agar masyarakat Kabupaten Majalengka tidak merasa dirugikan. Kalau di bawah miring Pak, jadi paling di atas di sini bisa. Kabar dari Gaza Palestina tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Vena Kintan. Ya, dan saya Kirana pemirsa beserta teman-temannya petugas pamit undur diri. Sesaat lagi program Catatan Demokrasi akan hadir menemani Anda bersama dengan Andromeda Mercury dan juga Maria Asegaf. Terima kasih pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.